Pernah lihat ondel-ondel naik pohon jengkol terus jatuh saking semangatnya panen? Abis itu malah makan nasi uduk semur jengkol 5 piring? Tapi mulutnya jadi, bau banget. Gimana akhirnya? Yuk tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian sehat selalu dan penuh kebahagiaan hari ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, tulis komentar kalian, dan tekan tombol subscribe ya. Biar kalian gak ketinggalan kisah kocak ondel-ondel lainnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, dan juga rezeki sampai hari ini. Yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga jadi pembuka keberkahan buat hidup kita. Jangan lupa untuk selalu bertakwa, teman-teman. Takwa itu pondasi hidup kita agar tetap di jalan yang benar, dalam suka maupun duka. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, yuk jadikan ini pegangan hidup. Dan jangan lupa juga tulis kalian nonton dari mana ya? Dari Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Papua, atau dari luar negeri juga boleh. Pagi itu langit kampung Cempaka Betawi terlihat cerah. Awan berarak pelan seolah memberi semangat pada siapa saja yang mau beraktivitas. Angin semilir meniup lembut daun-daun jati dan pohon pisang yang berjajar di sepanjang jalan kecil. Di balik rumah-rumah panggung yang catnya mulai pudar karena terik dan hujan, terdengar suara khas alat musik tanjidor sayup-sayup dimainkan oleh Pak Udin, seniman tua yang tiap pagi rajin latihan. Dan di sudut jalan gang sempit yang menuju kebun warga, muncullah sosok yang sangat ikonik, ondel-ondel Cimug. Cimug, ondel-ondel Betawi yang mukanya merah merona kayak tomat mateng, hari itu tidak memakai pakaian pentas seperti biasanya. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih dengan celana kolor garis-garis warna-warni. Tapi penampilannya tetap khas karena hiasan kepala emasnya masih nempel rapih, bikin orang tetap kenal, itu si Cimug. Dengan tangan di pinggang dan langkah santai, ia berjalan menyusuri gang, sambil mengunyah kerupuk jangek yang masih keras, padahal belum digoreng. Katanya sih, kalau ngunyah keras-keras, gigi makin kuat. Tiba-tiba, hidung besar Cimug mencium aroma yang sangat dikenalnya, bau jengkol. Tapi bukan sembarang bau jengkol. Ini bau jengkol segar, masih dari pohon, masih mentah, dan aromanya nyebar kemana-mana seperti undangan terbuka buat para pecinta jengkol sejati. Mata Cimug langsung berbinar-binar kayak lampu sepeda ontel. Ia pelan-pelan mendekat, langkahnya makin cepat, kayak detektif yang baru nemu petunjuk emas. Astaga, itu dia pohonnya. Teriak Cimug pelan sambil ngumpet di balik gerobak bakso yang parkir. Di depan matanya berdiri sebuah pohon jengkol yang tinggi menjulang. Daunnya lebat, dan buah jengkol bergelantungan seperti anggur. Tapi ukurannya besar. Jengkol-jengkol itu kayak bola pingpong. Warnanya ungu kehitaman, siap dipanen. Tak jauh dari sana, ada tulisan kecil yang ditancapkan di tanah, pohon milik umum. Boleh ambil asal nggak dirusak. Mata Cimug makin berbinar, senyum makin lebar. Ini rezeki anak soleh, serunya. Tanpa pikir panjang, ia langsung bersiap manjat pohon itu. Padahal, kakinya baru seminggu yang lalu keseleo gara-gara lari ngejar ayam. Tapi demi jengkol, Cimug rela. Ia ambil selembar sarung dari dalam tas plastik dan lilitkan ke pinggangnya. Lalu mulai manjat seperti ninja Betawi. Tangan kiri pegang dahan, tangan kanan ngambil jengkol. Ia bahkan sempat-sempatnya nyanyi, "Jengkol oh jengkol, wangimu menusuk hati," sambil tertawa geli sendiri. Di atas pohon, Cimug makin semangat. Setiap langkah naik, ia pungut 2-3 buah jengkol dan masukin ke kantong plastik yang ia bawa. Tapi dasar Cimug, bukannya puas ambil yang mudah dijangkau, ia malah nekat menjangkau jengkol yang paling tinggi, yang menggantung di ujung cabang paling kecil. Ia geser pelan-pelan, langkah demi langkah. Daunnya mulai goyang, ranting-ranting kecil berderak. Tapi semangat Cimug nggak surut. Sedikit lagi, tinggal yang itu, tuh lihat, paling gede. Gede banget sampai bisa buat bikin rendang jengkol. Katanya dengan suara bergetar karena ngos-ngosan. Dan benar saja, ketika tangan besarnya berhasil memegang jengkol super jumbo itu, cerak, suara dahan kecil itu patah mendadak. Wah,
teriak Cimug sambil terjungkal dari atas pohon. Ia jatuh dalam gerakan slow motion, seperti adegan film laga, sambil memeluk karung jengkol yang ikut ke bawah. Saking paniknya, ia sempat megang celana agar nggak melorot. Badannya berguling-guling di tanah berdebu, nabrak ember, nyangkut di pagar, dan akhirnya berhenti pas di tengah kebun pisang. Tapi, ajaibnya, jengkolnya selamat semua. Warga yang melihat kejadian itu langsung panik, awalnya. Tapi setelah lihat Cimug bangun sendiri, cekikikan sambil ngelus pantatnya yang memar, semua langsung ngakak bareng-bareng. "Wow Cimug, lu jatuh kayak pisang mateng," kata salah satu anak kecil sambil ketawa. Ondel-ondel itu malah bangga, yang penting jengkolnya selamat, katanya sambil ngumpulin buah-buah yang tercecer. Warga lalu bantuin ngumpulin jengkol yang berserakan. Karung-karung dikeluarin, jengkol dikumpulin, ditimbang bareng-bareng. Totalnya, 5 karung besar. Gede-gede semua, udah kayak petani jengkol beneran. Cimug berdiri di tengah-tengah dengan ekspresi kayak habis menang lomba makan kerupuk. Ia foto bareng hasil panennya, pakai gaya 2 jari dan senyum selebar mangkok bakso. Kisah itu langsung jadi viral sekampung. Bahkan emak-emak langsung ngomong ke anak-anak mereka, "Tuh lihat si Cimug. Walau jatuh, rezekinya banyak. Jangan males manjat cita-cita." Anak-anak kecil mulai menirukan gaya jatuhnya Cimug. Sampai ada yang sengaja jatuh dari bangku demi bisa bilang, "Aku Cimug, si pahlawan jengkol." Setelah aksi jatuh berguling-guling ala sinetron kolosal itu, ondel-ondel Cimug berdiri dengan posisi sedikit miring. Tangannya menopang pinggang, napasnya ngos-ngosan, tapi wajahnya tetap sumringah. Bukan karena kaget, bukan karena nyeri pinggang, tapi karena pandangannya langsung tertuju ke 5 karung besar berisi jengkol yang sekarang tersusun rapi kayak tumpukan harta karun. Jengkol-jengkol itu seolah-olah bersinar di bawah cahaya matahari pagi, sambil memancarkan aroma khas yang menusuk tapi menggoda. "Masya Allah, ini rezeki jengkol dari langit," ujar Cimug sambil mengelus dadanya yang deg-degan. Warga kampung yang tadinya cuma nonton dari jauh mulai berdatangan. Ada yang bawa ember, ada yang bawa tampah, ada juga yang bawa kamera buat bikin konten TikTok. Seorang ibu-ibu teriak, "Cimug, kamu nggak apa-apa? Kami kira kamu tumbang beneran." Cimug ngangguk dengan gaya jagoan, "Jatuh itu biasa, Bu, yang penting panen 5 karung." Semua langsung ketawa ngakak. Bahkan si Pak Udin, yang dari tadi ngelihatin dari warung kopi sambil nyeruput teh manis, nyeletuk, "Wai, kalau manjat jengkol dapat 5 karung, gue juga mau jatuh tiap minggu." Karung demi karung diangkat, dan masing-masing diisi penuh oleh jengkol segar, montok-montok, dengan kulit luar yang masih mengkilap. Ada yang ungu tua, ada yang kehitaman, semua siap diolah jadi semur. Seorang bapak bernama Bang Ismet, ketua RT kampung itu, langsung ambil inisiatif. "Udah, kita masak bareng aja nih. Bikin makan siang rame-rame." Semua warga langsung setuju. Emak-emak langsung lari ke rumah ambil bumbu dapur. Ulekan, cabe, bawang, kecap manis, santan, dan tak lupa, nasi uduk. Cimug diangkat jadi bintang tamu utama acara masak bareng itu. Walaupun sempat jatuh, sekarang dia duduk santai di atas bangku kecil, sambil kipas-kipas pakai daun pisang. Anak-anak kecil mengerubungi dia sambil nanya, "Om Cimug, rasanya jatuh dari pohon gimana sih?" Dengan gaya dramatis, Cimug menjawab, "Rasanya kayak cinta pertama ditolak mentah-mentah, tapi ujungnya dapat undangan makan jengkol sepuasnya." Anak-anak langsung ketawa sampai guling-guling. Bahkan ada yang nyeletuk, "Om Cimug itu kalau ikut stand up komedi pasti juara 1. Sementara dapur umum dadakan mulai mengepul, aroma semur jengkol mulai menguasai kampung. Asap dari tumisan bumbu merah mulai bercampur dengan harum kecap yang meleleh dan wangi santan yang menggoda. Warga sibuk mengiris, mengaduk, mengecap rasa. Anak-anak diminta bantuin ngupas telur buat pelengkap. Sedangkan para bapak sibuk mengipasi arang biar semur cepat meresap. Cimug duduk di dekat panci besar dan tidak sabar menunggu. Ia bolak-balik ngintip ke panci, seperti anak kecil nunggu mie instan. Setelah 1 jam, semur jengkol siap disajikan. Nasi uduk panas ditumpuk di atas piring rotan yang dilapisi daun pisang. Lalu disiram kuah semur jengkol, diberi taburan bawang goreng, ditambah potongan telur rebus, dan sedikit sambal kacang. Begitu Cimug menerima piringnya,
Ia langsung memejamkan mata dan mencium aroma yang begitu lezat. Bismillahirrahmanirrahim, suap pertama masuk, dan matanya langsung melotot. Woh, ini semur rasa langit, teriaknya sambil joget-joget kecil. Tanpa sadar, Cimug menghabiskan 5 piring nasi uduk lengkap dengan semur jengkol dan telur. Setiap habis 1 piring, dia bilang, ini yang terakhir. Tapi selang 5 menit, dia kembali antre lagi. Emak-emak sampai ngeliatin dia dengan kagum sekaligus bingung. Ini ondel-ondel apa mesin penggiling padi? Kok gak kenyang-kenyang? Cimug cuma senyum sambil garuk kepala. Lambung saya kayak gudang logistik, Bu. Bahkan ada anak kecil nyeletuk, Om Cimug tuh kayak Ultraman, tapi energinya dari jengkol, bukan matahari. Setelah piring kelima, Cimug rebahan di kursi panjang dari bambu, pegang perutnya yang udah menggembung seperti balon air. Waduh, ini sih bukan kenyang, ini udah masuk level hilaf, katanya dengan nada pasrah. Tapi matanya tetap bahagia, karena selain kenyang, dia jadi pusat perhatian seluruh warga kampung. Bahkan ada yang usul, Cimug besok kita panen pete ya, dan langsung disambut tawa lepas dari semua yang hadir. Namun, di tengah keriuhan itu, datanglah angin berembus pelan, membawa bau aneh. Warga mulai mencium sesuatu yang tidak biasa. Anak-anak saling pandang. Emak-emak mulai menutup hidung pelan-pelan. Bahkan ayam yang tadinya mondar-mandir nyari remah nasi, tiba-tiba kabur satu persatu. Bau itu, tajam, menusuk, menggugah, dan sangat familiar bau mulut jengkol Cimug. Wajah dengan air mata bahagia. Cimug, dengan perut membuncit dan senyum kepuasan seperti habis menang hadiah umrah, masih rebahan di kursi bambu sambil kipas-kipas pakai piring rotan. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa detik setelah dia menguap lebar, baunya menyebar. Ya, bau jengkol dari mulutnya yang sudah menghabiskan 5 piring semur super pekat itu mulai bikin gaduh seisi kampung. Saking dahsyatnya, asap dari dapur aja kalah. Bau itu seperti campuran belerang, bawang busuk, dan gas bocor. Anak-anak kecil langsung minggir, sambil nutup hidung pakai tangan, daun pisang, bahkan ada yang pakai tutup panci. Wow Cimug, lu kentut mulut ya? Teriak Bang Ian dari jauh, sambil kabur bawa piring. Emak-emak langsung kasak-kusuk. Ya Allah, ini bau mulut bisa bikin ket tembok ngelupas. Bahkan seekor kucing oranye yang tadi tiduran di dekat Cimug langsung lompat ke genteng dan gak balik lagi. Tapi Cimug cuek. Dia malah tertawa keras sambil bilang, inilah aroma kemenangan. Siapa makan jengkol, harus siap tanggung jawab. Melihat situasi makin darurat, Bang Ismet sang ketua RT langsung ambil alih. Cimug, kita harus netralisir bau mulut ente. Nggak bisa nih dibiarkan, warga udah pada migrain, katanya sambil kasih daun sirih dan permen mint. Tapi semua ditolak Cimug. Mana cukup daun sirih, Bang? Ini butuh yang lebih kuat, katanya dramatis. Akhirnya ada ide muncul dari emak-emak penjual lotek, Bu Santi, yang bilang, timun, Bang, timun, itu obatnya. Mata semua orang langsung tertuju ke keranjang sayur yang isinya ada timun-timun segar hasil panen kebun belakang. Tanpa pikir panjang, emak-emak langsung oper timun ke Cimug kayak oper bola di pertandingan sepak bola. Cimug pegang satu timun, lalu mengunyahnya perlahan. Suara kriuk timun terdengar nyaring. HMMMM, katanya sambil ngunyah dengan mata terpejam. Ini dia, penawar dosa jengkol. Semua warga yang menyaksikan pun bersorak, hore! Cimug makan timun, mudah-mudahan baunya netral. Tapi karena efek semur jengkol super pedas dan nasi uduk 5 piring itu sangat kuat, satu timun belum cukup. Cimug akhirnya menghabiskan 5 buah timun panjang, ditambah 3 gelas es kelapa muda buat ngebilas. Baru setelah itu, warga mulai mendekat pelan-pelan untuk mengetes apakah bau mulut Cimug masih membahayakan. Tes pertama dilakukan oleh Pak Udin. Ia mendekat pelan-pelan, sampai jarak 10 cm dari mulut Cimug. Lalu, bau timun doang. Jengkolnya udah redup. Semua bersorak, alhamdulillah ah. Namun, karena Cimug ini tipe makhluk yang perfeksionis kalau urusan penampilan dan aroma, dia belum puas. Gue harus sikat gigi sekalian, biar tuntas, katanya. Lalu, ia berdiri, mengambil tas ransel ajaibnya yang selalu dia bawa,
Isinya bukan senjata, tapi perlengkapan hidup versi ondel-ondel. Dari dalam ransel itu, dia keluarkan sikat gigi jumbo warna pink dan odol rasa kopi jahe. Warga sampai terheran-heran, Cimug bawa sikat gigi kemana-mana? Dan Cimug jawab, kalau hidup lo baunya sekuat jengkol, lo pasti ngerti pentingnya perawatan gigi. Ia langsung menuju pancuran di belakang musola, tempat biasa orang wudhu. Di situ, sambil jongkok di atas batu, Cimug mulai menyikat giginya dengan gaya teatrikal. Sikatannya kencang dan berbusa. Tangannya kayak ahli cleaning service. Maju mundur, atas bawah, kiri kanan, sampai mulutnya berbusa kayak naga yang lagi batuk. Anak-anak pada ngintip dari balik pohon pisang sambil ketawa-ketawa. Sikat terus, Om. Biar kinclong kayak iklan. Setelah selesai, Cimug berkumur 3 kali, lalu menatap pantulan wajahnya di air bak mandi. Wah, gigi gue balik jadi putih. Bau jengkol udah takluk, katanya dengan senyum lebar. Tapi senyumnya terlalu lebar sampai busa odol masih nempel di bibir. Om, itu odolnya masih ada tuh, kata anak kecil yang polos. Cimug cuma ngusap dengan tangan, lalu tertawa puas. Acara pun ditutup dengan foto bersama. Cimug berdiri di depan 5 karung jengkol kosong, yang udah habis dimasak. Pegang 1 timun di tangan kiri, dan sikat gigi di tangan kanan. Di belakangnya warga kampung berdiri sambil senyum-senyum geli. Tulisan di belakang mereka, hasil coretan spidol di kain putih. Berbunyi, Festival Jengkol Timun pertama sekampung Cempaka. Semua bersorak, dan seorang emak-emak berbisik, next time, kita bikin festival pete. Keesokan harinya, suasana kampung Cempaka masih hangat dengan obrolan tentang kejadian epik ondel-ondel Cimug. Dari emak-emak yang lagi jemur cucian, sampai bapak-bapak yang ngopi di warung, semuanya membicarakan momen jatuh dari pohon jengkol, panen 5 karung, dan aksi sikat gigi bareng timun. Bahkan ada yang bilang, itu bukan panen, itu mujizat. Wajah dengan air mata bahagia. Cimug, yang kini menjadi selebriti kampung, bangun pagi-pagi dengan wajah segar. Rambut ijuknya disisir rapi, baju kebesaran khas ondel-ondel warna merah terang, dan gigi yang kinclong. Ia berjalan ke warung Pak Udin sambil melambai-lambai bak pejabat yang baru menang pemilu. Anak-anak langsung ngikutin dari belakang, seperti pengawal pribadi, lengkap dengan bambu runcing dari mainan. Om Cimug, ceritain lagi dong gimana rasanya jatuh dari pohon jengkol, teriak mereka. Cimug langsung duduk di bangku panjang, bersandar dramatis dan mulai membuka kisahnya dengan gaya storyteller. Jadi waktu itu, angin bertiup kencang. Tak lama, datang seorang pemuda bernama Reza, anak kuliahan yang lagi liburan di kampung. Reza bawa kamera dan tripod. Om Cimug, kita bikin konten YouTube yuk, judulnya, Ondel-Ondel versus Jengkol. Saya yang take video, Om tinggal cerita ulang aja, biar viral. Mendengar kata viral, mata Cimug langsung berbinar. Viralkan gue, biar gue diundang talk show sama Uya Kuya. Maka dimulailah proses syuting. Lokasi dipilih di bawah pohon jengkol tempat Cimug jatuh kemarin. Mereka hias pakai janur kelapa, pasang papan tulisan, TKP jatuhnya Cimug, lengkap dengan garis polisi, pakai tali rafia. Cimug berdiri di depan kamera, dengan gaya dramatis, pemirsa, disinilah saya mengorbankan tubuh demi 5 karung jengkol. Demi bangsa dan negara. Demi nasi uduk semur. Anak-anak tertawa ngakak. Emak-emak yang lewat sambil bawa sayur pun berhenti nonton sebentar, ikut-ikutan tepuk tangan. Setelah sesi wawancara selesai, Reza kasih ide lagi, Om, gimana kalau kita bikin konten tantangan? Makan semur jengkol 3 piring tanpa minum, lalu langsung sikat gigi dan tes bau mulut di depan warga. Tanpa pikir panjang, Cimug langsung setuju. Tapi pastikan ada tukang timun standby, ya. Gue nggak mau kampung blackout lagi karena aroma gua. Wajah dengan air mata bahagia. Challenge pun dimulai. Semua warga dikumpulkan di lapangan kecil dekat pos ronda. Pak RT bahkan kasih sambutan. Hari ini kita saksikan konten edukatif bertema gizi dan kebersihan mulut. Semua tepuk tangan. Cimug duduk di meja yang sudah dihias kain batik. Di depannya, 3 piring nasi uduk semur jengkol, 1 sikat gigi, 1 odol, dan 1 baskom air. Penonton berdiri melingkar sambil nyorakin.
Cimug, cimug, cimug. Piring pertama masuk, mudah. Cimug makan dengan gaya elegan. Piring kedua, mulai berkeringat. Piring ketiga, keringat bercucuran, mata melotot, lidah mulai kebas, tapi dia terus makan sambil teriak, "Demi views." Semua teriak histeris. Bahkan ada yang rekam pakai HP sambil live di TikTok. Saat piring ketiga habis, Cimug berdiri, nyengir, dan langsung sikat gigi dengan cepat. Busanya sampai belepotan ke pipi dan dagu. Setelah itu, Pak Udin maju dan cium bau mulut Cimug. Hasilnya, alhamdulillah, netral, aman, saudara-saudara. Konten itu langsung viral seminggu kemudian. Judulnya diganti jadi, "Ondel-ondel Cimug tantang jengkol." Hasilnya bikin emak-emak kabur. Komennya ribuan, like-nya puluhan ribu. Bahkan ada komentar dari akun verified, konten lokal rasa internasional. Reza senyum lebar sambil bilang, "Om, kita harus lanjut bikin part 2, ondel-ondel masak pete sambil nari." Cimug jawab, "Tapi kita harus siap dengan gas masker, Nak." Beberapa hari kemudian, Cimug dapat undangan tampil di acara pentas seni kampung sebelah. Tema, kreativitas tradisional dalam era digital. Ia diminta bercerita sambil ngelawak tentang pengalaman jengkolnya. Dengan percaya diri, Cimug berdiri di atas panggung, pegang mic, dan membuka dengan kata, "Saya adalah korban jengkol, tapi saya bangkit." Penonton langsung ketawa guling-guling. Setelah acara, anak-anak kecil datang minta tanda tangan. "Om Cimug, tanda tangan di buku PR aku ya." Ada juga yang minta selfie. Bahkan seorang ibu muda bilang, "Anak saya sekarang doyan makan timun gara-gara Om Cimug." Cimug bangga, merasa dirinya bukan cuma badut kampung, tapi juga ikon edukasi gizi kebersihan. Wajah dengan air mata bahagia. Dan begitulah, kisah si Cimug makin terkenal. Dari jatuh dari pohon jengkol, jadi bintang YouTube lokal, sampai diundang ke pentas seni. Tapi dia tetap rendah hati. Saat ditanya apa cita-citanya, dia jawab, "Saya ingin buka channel kuliner tradisional bareng ondel-ondel. Kita masak sambil nyanyi." Semua orang ngakak, tapi di dalam hati mereka berpikir, bisa jadi sukses. Tuh. Hari-hari berlalu, namun kisah kocak Cimug si ondel-ondel legendaris terus hidup di tengah warga kampung Cempaka. Bahkan setiap sore, anak-anak kampung berkumpul di pos ronda buat nonton ulang video ondel-ondel jatuh dari pohon jengkol di HP jadulnya Bang Ucup. Suaranya udah sember, gambarnya burem, tapi tawa mereka selalu lepas seperti baru pertama nonton. Cimug pun makin tenar. Diundang ngisi acara 17-an, jadi juri lomba makan kerupuk, sampai didaulat sebagai duta kampung bebas bau jengkol. Wajah dengan air mata bahagia. Warga mulai rutin adakan Hari Jengkol Nasional versi Kampung Cempaka, lengkap dengan lomba panjat pohon jengkol, pakai boneka ondel-ondel, fashion show daun jengkol, dan bazar semur jengkol dengan level pedas dari Ucup baper sampai Cimug mode jatuh. Hebohnya bukan main. Bahkan kakek-kakek yang biasanya duduk diam di pos ronda, ikutan lomba joget sambil makan jengkol. Salah satunya, Pak Ato, malah menang dan teriak, "Ternyata jengkol bukan cuma enak, tapi bikin gua muda lagi." Di antara semua kemeriahan itu, Cimug tetap aktif menyebarkan pesan moral lewat aksi-aksinya. Suatu ketika, dia bikin video khusus ajakan gosok gigi setelah makan jengkol. Judul videonya, "Sikat gigimu sebelum mulutmu menyengat." Di video itu, Cimug berdiri di depan gerobak nasi uduk sambil kasih tips cara makan jengkol dengan bijak. Makan jengkol itu ibadah kalau habisnya sikat gigi. Yang haram itu bukan jengkolnya, tapi baunya. Netizen ngakak, dan komentar netral seperti, "Akhirnya ngerti kenapa tetangga gua bau," langsung bermunculan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Bahkan Cimug sempat diundang ke sekolah dasar buat edukasi kebersihan mulut. Anak-anak SD pada semangat, karena mereka pikir Cimug bakal datang sambil bagi jengkol gratis. Tapi ternyata dia bawa sikat gigi raksasa dari busa dan odol ukuran galon. Dengan kostum ondel-ondel lengkap, ia ngajak anak-anak nyanyi lagu, "Gigi Bersih, Nafas Segar," versi Betawi. Lagu itu viral, jadi ringtone emak-emak, bahkan dijadikan backsound TikTok.
Dunia maya pun mulai kenal sosok Cimug sebagai ikon tradisional rasa modern. Suatu malam, di forum warga, Pak RT berdiri dan berkata, "Kita sudah punya Cimug. Ondel-ondel yang bukan cuma jago makan jengkol, tapi juga ngajarin kita tentang kebersihan, kebudayaan, dan kebahagiaan." Semua tepuk tangan. Cimug berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma ondel-ondel yang pernah jatuh dari pohon jengkol dan tetap memilih untuk bangkit." Dengan sikat gigi di tangan, wajah menangis kencang kilauan. Di akhir minggu itu, Cimug bikin pengumuman. Ia mau keliling kampung-kampung sekitar, jadi duta edukasi jengkol dan gosok gigi. Modalnya cuma becak, megapone, karung jengkol plastik, timun 1 ember, dan 1 tas isi sabun sampo odol. Di tiap kampung yang ia kunjungi, ia tampilkan cerita lucunya, ajak warga makan jengkol bareng, lalu demonstrasi sikat gigi pakai musik dangdut remix. Warga pun bahagia, bukan cuma karena hiburan, tapi karena mereka merasa, ternyata jengkol pun bisa membawa perubahan. Dan di suatu malam yang tenang, Cimug duduk di atas genteng musola, pandangi langit bintang-bintang. Ia tersenyum dan berkata pada diri sendiri, ternyata hidup yang paling nikmat adalah hidup yang bisa bikin orang lain ketawa dan terinspirasi, meski kita cuma ondel-ondel yang doyan jengkol. Alhamdulillahirabbi alamin, cerita kita kali ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa ya, selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Karena dengan bersyalawat, hidup kita jadi lebih tenang dan penuh keberkahan. Kita juga ingatkan lagi untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena disitulah letak kemuliaan hidup kita. Jangan sampai kita hanya tertawa-tawa, tapi lupa bekal untuk akhirat. Semoga kisah lucu ondel-ondel Cimug ini bisa jadi hiburan, sekaligus pelajaran, bahwa setiap kejadian, bahkan yang konyol sekalipun, bisa jadi cara Allah mengajarkan sesuatu. Dan yuk, tulis sholawat terbaik kalian di kolom komentar, sekaligus dari mana asal kalian. Biar kita bisa saling kenal dan saling doakan. Jangan lupa juga tinggalkan komentar. Kira-kira episode ondel-ondel berikutnya enaknya cerita tentang apa? Nih, tulis aja di kolom komentar, siapa tahu masuk jadi konten berikutnya. Terakhir, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di kisah ondel-ondel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herba.